Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia untuk persiapan seleksi P3K tahap kedua. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan paragraf berikut. Dalam berkomunikasi, lelucon dapat bermanfaat sebagai bumbu percakapan. Terutama dalam suasana kaku, lelucon dapat menghidupkan suasana. Namun, dalam kehidupan sosial politik, kadang kritikan dapat menyakiti hati, bahkan membunuh orang. Begitu pula dengan pisau. Pisau memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Satu sisi dapat berfungsi untuk memotong buah dan sayur, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Namun, sisi lain juga dapat dipergunakan dalam hal yang kurang bermanfaat, bahkan membahayakan kehidupan. Pertanyaannya, kalimat simpulan untuk melengkapi paragraf analogi tersebut adalah A. Karenanya manfaatkanlah lelucon sebaik-baiknya dalam berkomunikasi. B. Jadi, fungsi sebuah lelucon dapat diibaratkan dengan pisau yang bermata dua. C. Artinya, fungsi sebuah lelucon tidak bisa dibedakan dengan sebuah pisau. D. Karena itu, pisau yang bermata dua memiliki fungsi seperti sebuah lelucon. Atau E. Makanya pisau bermata dua sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, jawabannya adalah ya, yang B. Jadi, fungsi sebuah lelucon dapat diibaratkan dengan pisau yang bermata dua. Kita ketahui bersama yang namanya paragraf analogi, ini adalah paragraf atau alinea yang berisi perumpamaan antar dua unsur yang sebanding dan bertujuan supaya pembaca memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Baik, pada opsi B ini ada perumpamaan. Fungsi lelucon diibaratkan dengan pisau bermata dua. Ini sesuai dengan paragraf analogi di atas. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah belajar untuk menghidupi keluarganya dan studinya. B.J. Habibie harus membagi waktunya dan tenaganya untuk mencari uang dan kuliah yang cukup berat. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm atau Hamburg tahun 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MMB tahun 1969 sampai 1973. Atas kinerjanya dan kebriliannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MMB periode 1973 sampai 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MMB tahun 1978. Dialah satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di industri pesawat terbang Jerman ini. Pertanyaannya, keistimewaan tokoh berdasarkan biografi tersebut adalah A. B.J. Habibie selalu belajar setiap saat sehingga menjadi orang sukses. B. B.J. Habibie menduduki jabatan sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MMB. C. B.J. Habibie pandai membagi waktu untuk mencari uang dan kuliah. D. B.J. Habibie selalu memperhatikan keluarganya walaupun telah sukses di Jerman. Atau E. B.J. Habibie satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan di industri pesawat terbang Jerman. Baik, jawabannya adalah
Ya, yang E. B.J. Habibie satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan di industri pesawat terbang Jerman. Ini adalah keistimewaan tokoh, ya. Hal istimewa yang dimiliki oleh tokoh adalah ini dia, ya. B.J. Habibie satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan tersebut. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan puisi berikut. Sebuah puisi yang berjudul Belajar Mengetik 10 Jari. Langit, 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 dan seterusnya. Hujan. Pertanyaannya, ciri yang menonjol dalam puisi kontemporer tersebut adalah A. Bunyi dan simbol-simbol. B. Idiom-idiom dan tipografi. C. Pengulangan kata dan visual huruf. D. Unsur bunyi dan simbol-simbol. Atau E. Ungkapan dan tipografi. Jawabannya adalah ya, jelas yang C. Pengulangan kata dan visual huruf. Ya, langit, 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 ini kata langit diulang beberapa kali. Kemudian huruf, ya, huruf yang kemudian kita lihat membentuk sebuah kata hujan, ini setiap hurufnya ditulis berulang kali, ya. Jadi ada gambaran huruf, ada visual huruf di sini. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Kendi mempunyai 2 lubang, satu di atas dan satu di samping. Lubang di atas untuk memasukkan air, lubang di samping untuk mengeluarkan air. Bila kendi tidak diisi, tentu tidak ada air yang keluar meskipun kendi itu dijungkir balikan. Demikian pula seorang penulis. Membaca bagi penulis merupakan upaya mengisi pengetahuan ke dalam otaknya. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pula bahan yang dapat ditulisnya. Ide-idenya akan mengalir keluar dengan lancar. Pertanyaannya, kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi tersebut adalah A. Jadi, seorang penulis harus berupaya menambah pengetahuannya agar banyak mengeluarkan ide, seperti halnya kendi yang terisi penuh oleh pemiliknya. B. Jadi, seorang penulis akan kehabisan ide jika sedikit membaca, sama halnya dengan kendi yang berisi penuh dengan mudah mengeluarkan air. C. Jadi, seorang penulis yang terus berusaha menambah pengetahuannya untuk bahan tulisan dapat diibaratkan dengan kendi yang telah diisi kembali dengan cepat. D. Jadi, membaca bagi penulis merupakan upaya mengisi pengetahuan ke dalam otak untuk dituangkan dalam tulisan seperti halnya sebuah kendi. Atau E. Seorang penulis harus banyak membaca agar tidak kehabisan ide. Laksana kendi yang harus selalu diisi airnya bisa dituangkan saat diperlukan. Jawabannya adalah ya, yang E. Seorang penulis harus banyak membaca agar tidak kehabisan ide. Laksana kendi yang harus selalu diisi airnya bisa dituangkan saat diperlukan. Baik, opsi E ini ada perumpamaan. Selain ada perumpamaan, opsi E ini merupakan simpulan yang baik, ya, karena berhasil menyimpulkan isi dari kutipan paragraf tersebut. Ya. Lanjut ke soal nomor 5. Bacalah silogisme berikut dengan cermat. Premis umum. Semua peserta ujian nasional harus memiliki kartu legitimasi. Premis khusus, Ahmad Satria peserta ujian nasional. Kesimpulannya, Ahmad Satria harus memiliki kartu legitimasi. Baik, pertanyaannya, antimem yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah A. Ahmad Satria peserta yang harus ikut mengerjakan soal ujian nasional. B. Peserta ujian nasional akan mengerjakan soal ujian nasional seperti Ahmad Satria. C. Ahmad Satria harus memiliki kartu legitimasi karena ia peserta ujian nasional. D.
Ahmad Satria adalah peserta ujian nasional karena memiliki kartu legitimasi? Atau semua peserta yang memiliki kartu legitimasi akan mengikuti ujian? Baik, jawabannya adalah ya, yang C. Ahmad Satria harus memiliki kartu legitimasi karena ia peserta ujian nasional. Ini ada kesalahan ketik sedikit ya. Baik, yang dimaksud dengan anti-mem ini apa? Anti-mem adalah silogisme yang diperpendek. Anti-mem tidak perlu menyebutkan premis umum, tetapi langsung mengetengahkan simpulan dengan premis khusus yang menjadi penyebabnya. Rumusnya K karena PK, kesimpulan karena premis khusus. Ya, bisa dipahami? Ini bagian kesimpulan, ini bagian premis khusus. Ahmad Satria harus memiliki kartu legitimasi karena, ya, kita ambilkan dari premis khusus. Karena ia peserta ujian nasional. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Cermatilah silogisme berikut. Premis umum, semua binatang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia harus dikarantina lebih dulu. Premis khusus, Nero adalah binatang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Kesimpulannya, Nero harus dikarantina lebih dulu. Pertanyaannya, kalimat anti-mem yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah A. Nero harus dikarantina lebih dulu karena ia adalah binatang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. B. Nero adalah binatang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia karena harus dikarantina lebih dulu. C. Nero adalah binatang dari luar negeri yang harus dikarantina lebih dulu jika masuk ke wilayah Indonesia. D. Nero harus dikarantina selama berada di wilayah Indonesia karena Nero adalah binatang dari luar negeri. Atau Nero masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri sehingga harus dikarantina lebih dulu. Baik, jawabannya adalah, saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mengetahui jawabannya. Ya, yang A. Nero harus dikarantina lebih dulu karena ia adalah binatang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Baik, kita tentu masih ingat rumus yang tadi, ya. Rumus K karena PK. Ini rumus anti-mem. Lanjut ke soal nomor 7. Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama. Tugas kita sebagai pelajar, ya belajar dan belajar. Itu benar, tapi untuk mencapai kemajuan di bidang iptek dan ekonomi sekarang ini susah, kalau hanya dengan belajar saja. Lalu apa lagi yang harus kita perbuat? Ya, aku sendiri tidak tahu, masalahnya kita belum mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Iya ya, untuk mencapai kemajuan seperti di beberapa negara tetangga itu hal yang mustahil. Seperti kata peribahasa. Baik, pertanyaannya, peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Bagai bergantung di akar lapuk. B. Seperti mentimun dengan durian. C. Laksana air di daun talas. D. Bagai bumi dengan langit. Atau bagai menegakkan benang basah. Baik, jawabannya adalah ya, yang bagai menegakkan benang basah. Baik, bagai menegakkan benang basah ini artinya mustahil ya, atau tidak mungkin. Sedangkan opsi A, bagai bergantung di akar lapuk, mengharapkan bantuan dari orang yang tidak mungkin memberikan bantuan. Kemudian opsi B, seperti mentimun dengan durian, ini artinya perlawanan yang tidak sebanding. Kemudian opsi C, laksana air di daun talas, ini orang yang tidak mempunyai pendirian. Kemudian opsi D, bagai bumi dengan langit, ini dua hal yang berbeda jauh dan tidak bisa bersesuaian satu sama lain.
Ya, yang paling sesuai adalah yang E, karena artinya mustahil atau tidak mungkin. Sesuai dengan pernyataan bagian ini. Hal yang mustahil. Lanjut ke soal nomor 8. Ada sebuah puisi yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka karya Sutarji Kalsumbahri. Ini merupakan salah satu puisi kontemporer, ya. Pertanyaannya, ciri yang menonjol pada puisi kontemporer tersebut adalah A. Tipografi, B. Membolak-balik kata, C. Permainan bunyi, D. Menggunakan simbol, atau E. Mencampur adukan bahasa. Baik, jawabannya adalah ya, yang A. Tipografi. Dari bentuknya yang nampak zigzag seperti ini, ya. Jelas terlihat bahwa yang paling menonjol dari puisi ini adalah tipografinya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan kutipan cerita berikut. Saya termenung di depan mayat itu. Kepalanya bisa saya sambung, tetapi dari mana aku dapat rohnya? Para pejuang berjaga-jaga di sekitar puskesmas dengan senjata mereka. Saya bingung. Tidak ada uang sepeser pun di saku. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang seperti kasus yang lalu. Duit takkan dapat menyenangkan hati suku kaya yang merasa dipermalukan tadi. Saya benar-benar cemas. Saya kira karir saya sebagai dokter sudah tamat. Di samping itu, akhir hidup saya nampaknya juga sudah tiba. Mereka pasti akan kecewa karena memang saya bukan dukun yang sebenarnya. Semalam suntuk saya tidak dapat tidur. Subuh pintu dibuka dan anak kepala suku beserta seluruh prajuritnya yang berang menatap saya. Berhasil dokter, jangan kecewakan kami dokter. Tubuh saya gemetar, tidak berani menjawab. Kehormatan bagi kami paling penting. Dia akan berjuang dari alam maya. Berarti bapak kami mati? Tidak dokter, dia harus terus hidup. Anak kepala suku itu berteriak histeris sambil mendekatiku. Aku berjalan mundur dan menyahut tiang bendera kecil di atas meja. Kukira suku-suku ini akan membunuhku. Anak kepala suku itu mengejarku. Pahlawan tidak pernah mati, kataku berbisik sambil menatap lekat matanya. Sang pangeran tertegun. Dia mengamati bendera merah putih kecil yang kupegangi. Pertanyaannya, keterkaitan watak tokoh dokter dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Seorang dokter selalu berusaha maksimal untuk menyelamatkan pasiennya. B. Orang-orang suku pedalaman tidak paham tugas dokter yang sebenarnya. C. Kebanyakan para dokter tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang. D. Sering dokter merasa takut terhadap orang-orang suku pedalaman. Atau E. Suku pedalaman sangat ramah terhadap tindakan dokter penolong. Jawabannya adalah ya, yang A. Seorang dokter selalu berusaha maksimal untuk menyelamatkan pasiennya. Baik, jika ada soal seperti ini ya, yang bacaannya begitu panjang, sahabat semua tidak perlu membacanya secara utuh ya. Karena bahkan dengan kita membaca bagian awalnya saja, bagian ini, saya termenung di depan mayat itu. Kepalanya bisa saya sambung, tetapi dari mana aku dapat rohnya? Ya, dari kalimat awal ini kita sudah cukup tahu bahwa seorang dokter ini sudah berusaha, ya. Dia berusaha, dia sudah melakukan sesuatu dengan menyambung kepalanya. Tapi lagi-lagi sang dokter tidak tahu harus dapatkan rohnya kemana. Dengan artian sang dokter ini sudah berusaha maksimal untuk menyelamatkan pasiennya. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 10. Cermatilah puisi berikut. Puisi karya Risyuni yang berjudul Pertemuan Antara Aku dan Kamu. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Aku bukanlah kamu, kamu bukanlah aku. Aku dan kamu berbeda. Aku punya hidup, hidup aku punya kamu. Hidup kamu punya aku.
Aku dan kamu punya hidup. Hidup bersama aku dan kamu. Pertanyaannya, ciri yang menonjol pada puisi kontemporer tersebut adalah A. Membolak-balik kata, B. Menggunakan simbol-simbol, C. Tipologi yang khas, D. Merupakan puisi beling, atau E. Isinya sulit dipahami. Jawabannya adalah iya, yang A. Membolak-balik kata. Kita bisa lihat dari beberapa bagian ya, misalnya ini, aku bukanlah kamu, kamu bukanlah aku. Ini kan ada pembolak-balikan kata. Ya, itu dia, berarti ciri yang menonjol dari puisi ini adalah membolak-balik kata. Oke, kemudian kalau puisi beling ini puisi yang bagaimana? Puisi beling ini biasanya bercorak kelakar ya atau bercandaan. Di dalamnya juga seringkali ada unsur kritik, terutama kritik sosial. Oke, mungkin pada video berikutnya saya akan menampilkan soal tentang puisi beling ya. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga sahabat semua bisa lulus seleksi P3K Guru Bahasa Indonesia pada tahap 2 nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.